Tentang manusia yang dapat memberi syafaat di akhirat, hanya Rasulullah atau juga biasa manusia lain seperti teman atau keluarga? Semua bisa. Semua orang mukmin akan memberikan syafaat. Semua mukmin akan memberikan syafaat. Itu dijelaskan dalam hadis Bukhari. Ya, bahwasanya setiap orang yang beriman itu kalau dia sudah lewat dari hisab, dia akan bisa memberikan syafaat kepada orang lain yang beriman tentunya. Bagaimana hukum atau dosa orang yang telah mu'allaf lalu dia murtad lagi? Ya sudah dianggap kafir. Tidak usah lagi bicara masalah dosa. Ya murtad, dia meninggal mati, masuk neraka, gitu kan? Karena sudah murtad. Tidak dianggap lagi ada dosa berhubungan dengan dosa lagi. Dosa itu artinya sesuatu yang masih bisa dimaafkan nantinya, gitu kan? Dia sudah tinggalkan, tidak ada lagi amal dia yang bisa diterima. Apakah berdosa memutuskan tali persaudaraan dengan orang yang telah murtad, padahal kita sudah mengingatkan akan dosa besar? Tidak usah putus silaturahim. Dia murtad seperti orang kafir umumnya, tetap kita silaturahim. Tetap saja, gitu kan? Tidak ada masalah dengan itu. Dan bukan bukan tugas kita menghukumi dia. Jadi perintah Nabi SAW, man irtadda an dinihi faqtulu, man baddala dinahu faqtulu, hadis sahih. Siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia. Itu untuk pemerintah, bukan untuk individu, gitu kan? Jadi bukan kita yang harus menghukumnya. Bagaimana hukum atau sah tidaknya menikah dengan orang yang telah hamil, padahal itu bukan hamil dengan kita? Kita harus menolong orang yang telah hamil tersebut. Kenapa harus tolong orang yang sudah hamil dengan menikah? Menikahlah dengan wanita yang tidak hamil. Kenapa harus ditolong, gitu kan? Artinya kalau tolong dikasih biaya, mungkin dia mau melahirkan nanti, ya seterusnya, gitu kan? Bukan dengan cara menikahinya. Allahu alam. Kalau yang saya tahu, jangan nikahi wanita yang sudah dihamil di luar nikah. Kan gitu. Itu berarti dia sudah melakukan perbuatan zina dan itu berbahaya. Untuk masa depannya nanti Anda berbahaya. Saya sarankan carilah mukminah yang baik-baik. Perintah agama kita menyuruh menikah dengan wanita yang mukminah, yang belum disentuh oleh orang, gitu kan. Kenapa harus cari orang yang seperti ini? Kalau ditanya sahkah pernikahannya, sudah pernah saya jelaskan dan sering saya ulangin ini ya. Jadi kalau pendapat yang paling kuat sebenarnya, ada pendapat ulama yang mengatakan boleh saja, sah saja, tapi anaknya tidak dinisbatkan. Anaknya tidak dinisbatkan kepada pemilik sperma. Tapi pendapat yang saya pegang adalah pendapat yang tidak sah. Pernikahan wanita yang hamil sampai dia meletakkannya. Karena Nabi SAW melarang wanita hamil untuk menikah di dalam hadis-hadis yang sahih, dan juga melarang menjatuhkan hukuman rajam ataupun cambuk bagi wanita yang hamil. Bagaimana cara bakti kepada orang tua yang sudah meninggal? Ya, doakan, sedekah atas namanya, umroh dan haji, kunjungin kerabatnya. Kalau ibu dan bapak itu bisa diganti baktinya dengan saudara-saudara kandungnya. Seperti sabda Nabi SAW, al-khalatu bimanzilatil Tante itu, saudara kandungnya ibu adalah pengganti atau sama posisinya dengan ibu. Jika bayi yang baru lahir lalu ia wafat ketika dilahirkan, apakah bayi itu wajib diakikahkan? Ini khilaf di antara ulama, tapi yang rajih adalah diakikahkan saja. Enggak ada masalah. Nah itu. Walaupun dia meninggal. Bagaimana dengan foto setengah badan yang dipajang di dinding tembok? Malaikat tidak masuk rumah juga. Saya sarankan lebih baik baca di buku ini ya. Ini buku kebetulan saya sudah bawakan, memang malam ini ada buku ini. Kalau memang mau dimilikin bisa, ini sangat bagus. Rumah yang tidak dimasuki malaikat, lebih baik Anda baca di sini, karena ini bukan hanya sekedar rumah, ya, bukan hanya bahasan sekedar rumah, tapi memang bahasan siapa itu malaikat, apa manfaatnya kalau ada di rumah kita, siapa itu rivalnya, lawannya malaikat adalah para syaitan, dan apa bahayanya, siapa itu syaitan dan apa bahayanya di rumah, kemudian baru masuk jenis-jenis rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat, gitu kan? Termasuk yang dipajang fotonya. Memang kenapa akhi sekalian dan ikhwah? Kenapa kalau seandainya Anda tidak pajang foto Anda? Kenapa? Tidak ada masalah kok, gitu kan? Tetap saja rumah itu orang tahu rumah Anda punya sertifikatnya kan? Selesai. Kenapa harus pajang fotonya? Gitu kan? Jadi lebih baik jangan. Ada contoh kasus seorang syekh di Yaman, mungkin saya pernah ceritakan dulu. Saya di sini memang belum, tapi waktu itu kalau tidak salah di Al-Azhar atau sebelumnya di masjid yang sebelumnya ya. Tapi intinya ada seorang syekh di Yaman didatangi oleh seseorang pengusaha dari Jakarta. Dia datang dengan anak perempuannya pakai cadar, datang di Yaman. Duduk ngobrol-ngobrol, terus syekh ini menghormati mereka, berikan tempat, transportasi, segalanya. Intinya
si saudagar ini, pedagang dari Jakarta ini sangat terkesan dengan anak perempuannya bagaimana pelayanan diberikan oleh Syekh. Ini orang mampu di Yaman. Lalu mereka undang ke Jakarta. Datanglah ringkas cerita Syekh di Jakarta. Begitu tiba di Jakarta, gitu kan, dikatakan ini pedagangnya bilang, maaf Syekh, saya nggak bisa datang jemput, tapi anak saya akan jemput. Ternyata dia ini orang awam, bukan orang faham agama, dan anaknya pakai cadar waktu itu hanya karena melihat tradisi orang di Yaman gitu. Datang, dia bilang anak saya perempuan yang itu hari ketemu Anda yang akan jemput. Syekhnya ini tangkap mungkin seperti di Yaman, kalaupun ada satu perempuan yang datang maka akan rame-rame satu mobil gitu kan, banyak orang. Dia kaget ternyata ada seseorang wanita pakai rok pendek dekatin dia di Bandara Soekarno-Hatta. Lalu mengatakan Syekh. Syekhnya balik, siapa ini tiba-tiba panggil pakai rok pendek ini? Syekhnya balik sepintas, iya. Dia bilang, saya Syekh yang datang ke Yaman kemarin. Gitu kan. Ringkas cerita kata Syekhnya, di mana ayah kamu? Kamu siapa nih? Kira saya si Fulan yang datang kemarin. Syekhnya diam. Kemudian naik di mobil. Ternyata di mobil pun pada saat itu Syekhnya kena tidak tahu alamat, gak tahu apa-apa, naik. Ternyata anak perempuan ini dan hanya ada satu orang saja di mobil. Jadi bertiga di mobil. Pulang menuju ke rumah. Ringkas, pas tiba di rumah disambut oleh si pedagang ini. Ringkas cerita kata Syekhnya pas mau duduk dia bilang sebentar. Sebelum saya duduk, kata Syekhnya, saya mau tanya. Kalau seandainya saya dengan tongkat ini, ada tongkat dia pegang, mengangkat rok anakmu ini yang perempuan nih untuk melihat celana dalamnya, apa kau marah? Ini Syekhnya bilang kepada si pedagang ini gitu kan, pengusaha ini. Dia bilang tentu Syekh, saya pasti marah. Itu kan perbuatan yang tidak baik, kurang ajar. Ngapain lihat celana dalam anak saya gitu? Kata Syekhnya, sekarang saya tidak usah pakai tongkat, semua sudah kelihatan dari anak kamu, gitu kan? Kenapa kamu biarkan dia seperti ini? Kemarin dengan sangat terhormat menggunakan busana muslimah, sekarang malah seperti ini. Semua orang bisa melihatnya. Akhirnya dia tersentuh dan dia mengingatkan kepada anaknya. Tapi seperti itulah ya. Berlibur keluar kota apa boleh? Misal ke Jogja untuk berlibur, apakah ada tuntunan syar'inya untuk niat mengunjungi bumi Allah yang lain? Dan bagaimana jika berniat untuk tafakkur alam, gitu kan? Boleh saja, nggak ada masalah sebenarnya, gitu kan? Nggak ada masalah kalau mau ke Jogja, mau ke Surabaya, mau kemana silahkan, nggak ada masalah. Selama memang itu wilayah banyak orang Islam, nggak apa-apa. Mayoritas orang Islam ya, artinya ibadah kita tidak terganggu, tutup aurat nggak terganggu, nggak ada masalah, gitu kan? Nggak ada masalah. Jadi itu bukan sesuatu yang salah, boleh saja. Tapi jangan sampai terjadi pelanggaran-pelanggaran syar'i. Apalagi kalau mau bertafakur, nggak apa-apa. Ada sebuah gunung yang besar, dingin, yang gitu, hijau. Kita mau melihat, bertafakur itu artinya memikirkan tentang langit, keajaiban Allah. Ada masalah. Orang rekreasi dari sini ke puncak, kemana? Ada masalah. Asal tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Tapi bukan ke negara orang-orang kafir secara khusus ya, sudah saya jelaskan. Maka lebih baik diprioritaskan ke negara-negara Islam. Bagaimana jika ada pasangan suami istri keduanya bekerja di tempat berbeda? Suami sering tugas keluar kota, begitupun istri dan harus menginap karena banyaknya pekerjaan. Apakah istri diperkenankan bepergian keluar kota dan menginap jika diizinkan oleh suaminya? Ini sebenarnya ada dua bahasan ya. Kalau berhubungan dengan jarak safar, maka kembali kepada hadis Nabi sehari semalam, itu dulu. Tapi yang kita sorotin di pertanyaan yang kedua, permasalahannya adalah kenapa istrinya harus kerja? Ini dulu ditanyakan. Perempuan dalam Islam bukan tidak boleh punya penghasilan, boleh. Tapi pertanyaannya kenapa harus bekerja? Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Kenapa harus dijadikan sebagai tulang punggung? Ya, dibalik kasusnya, rusuk itu ditutup, disimpan, dijaga. Bukan malah diekspos keluar. Ya, ini Syekh bin Baz memberikan fatwa yang sangat menarik di akhir-akhir hidup beliau sebelum meninggal rahimahullah. Beliau mengatakan, semoga saja kalau tidak salah ya, semoga saja seluruh muslimin bisa menyadari masalah ini, bahwasanya banyak wanita-wanita muslimah yang sekarang yang sengaja disuruh berdesak-desakan dengan laki-laki dan akhirnya terpaksa ya menanyakan kepada kami hukum-hukum yang semestinya memang sudah tidak boleh. Pasti dalam agama tidak boleh. Misalnya bagaimana hukumnya Ustaz? Saya naik bus pulang kerja dihimpit oleh laki-laki semua sehingga badan saya kegencet. Bagaimana hukumnya? Haram. Masa saya mau bilang halal? Gitu kan? Kan tidak mungkin. Tapi dia terdesak kepada keadaan yang karena dia keluar dari fitrahnya, gitu kan? Cobalah mungkin berdagang hal-hal yang tidak berhubungan dengan masalah hal-hal yang haram, gitu. Berbahaya sekali.
Ya itu. Jadi kalau darurat, apalagi darurat dalam kali kata memang pendapatan tidak cukup sama sekali. Dan memang pekerjaan dikerjakan juga halal, itu nggak ada masalah. Tapi kalau Masya Allah rumahnya sudah ada, makanan semua sudah cukup, hanya karena prestasi, gitu kan? Hanya karena prestasi duniawi, atau karena selembar ijazah yang dianggap rugi kalau tidak dipakai, nah ini yang jadi masalah, gitu kan? Maka harus kita tahu, ikhwah sekalian tadi saya bahasakan waktu di awal pertemuan kita. Kalau kita meninggal dunia ikhwah, wallah ayat Al-Quran nih, ya. Orang-orang yang meninggal mengatakan qala rabbirji'un, wahai Tuhanku kembalikan aku di dunia, la'alli a'malu salihan fima tarakt. Saya berharap bisa kembali ke dunia untuk beramal saleh saja. Enggak ada orang meninggal ikhwah akhwat sekalian berharap kembali untuk naikin mobilnya yang mewah, sudah enggak ada itu. Berharap kembali kepada istrinya yang cantik, suaminya yang gagah, mobilnya yang bagus, rumahnya yang besar, ranjangnya yang mahal, spraynya mau ganti apa besok, orang sudah mati enggak ada lagi itu. Selalu harapannya bagaimana saya bisa kembali ke dunia beramal saleh, itu saja. Itu yang kita butuhin, bukan yang lainnya, gitu kan? Maka semestinya kita harus lebih fokus ke masalah amal-amal soleh ini. Itu yang harus kita pikirkan. Komunitas Islam, Muslim, bagaimana dengan hadis berlepas diri dari orang yang tinggal di negara kafir? Apakah di Inggris misalnya, di sana komunitas Muslim terutama salaf sudah lumayan berkembang. Apakah hadis ini juga terkena pada mereka? Tentu saja ya, hadis ini maksudnya ana bari'um mimma asya baina adhrul musyrikin, yang kurang lebih artinya saya berlepas diri ya. Kata Nabi SAW, bagi orang yang tinggal di tengah-tengah orang kafir, artinya memang mereka berada di tengah-tengah orang kafir yang mereka tidak bisa beribadah. Kalau anda bisa beribadah silahkan, tidak ada masalah, kan sudah saya katakan ya. Kalau kita hidup di negara-negara non muslim, memang mereka mayoritas, tapi orang Islam tetap bisa beribadah, tidak terganggu akidahnya, tidak diganggu, silahkan, nggak ada masalah. Tapi yang menjadi fakta lapangan sekarang, kebanyakan, kalau negara Islam, maka pemimpin-pemimpin Islam itu tidak pernah mengganggu orang non-Muslim. Subhanallah, nggak pernah ada sejarah di dunia, Raja Islam sengaja membunuh masyarakat kafir yang kafir di negara, nggak pernah. Tapi pemimpin non-Muslim yang membunuh orang Islam, masyarakatnya banyak kasusnya. Itu kan? Bukankah sekarang di Angola, di Afrika itu semua masjid dirubuhkan? Semua mesti dirubuhkan sekarang, tidak boleh dianggap Islam agama teroris. Pemimpinnya non-Muslim. Sementara di Nigeria, negara-negara Islam yang lain di Afrika, tidak pernah tuh hancurin gereja, nggak pernah hancurin, bahkan tempatnya orang Hindu, orang Buddha nggak pernah diganggu, dibiarin aja, gitu kan? Di zaman Umar bin Khattab, di zaman para sahabat, para tabi'in, ya, para ulama, khalifah-khalifah Islam, tidak pernah mereka merusak tempat-tempat ibadah, dibiarin sambil didakwain, gitu kan? Seperti itu keadaannya. Kalau anda yakin tidak terganggu dari sisi ibadah, bisa saja kita bebas berdakwah, bahkan makin berkembang Islam, silakan. Nabi SAW waktu mengutus Mus'ab bin Umair ke Yaman, ke Madinah, dan di Madinah ternyata mayoritasnya orang Muslim tadinya. Kemudian setelah beliau berdakwah ternyata jadi berkembang pesat Islam, bahkan menjadi kekuatan negara Islam nantinya. Maka itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Yang penting jangan terganggu. Yang sering saya teriak-teriakan di ceramah ini kan, kalau anda tinggal di negara non-Muslim, kemudian kita jadi minoritas dan susah sekali ibadah, nggak bisa. Mau izin sholat aja nggak dikasih sama atasannya. Kadang-kadang kemarin ada yang SMS sama saya, WhatsApp sama saya tanya dari Hong Kong, katanya bagaimana hukumnya pada saat saya sedang menghidangkan khamr, minuman keras untuk tuan saya, dan memasakkan babi karena mereka makan babi. Kira-kira saya sebagai ustadz mau jawab apa? Boleh? Kira-kira boleh atau tidak boleh? Jelas saya mengatakan tidak boleh, haram. Enggak mungkin. Kalau saya mengatakan boleh, saya menghalalkan apa yang Allah haramkan. Haram. Tidak boleh menyentuh daging babi, apalagi masak dan menghidangkan. Minuman khamr, apa kata Nabi SAW? Allah melaknat pembelinya, penjualnya, yang mencatat jadi saksi, gitu kan? Dan yang mendukungnya, semua masuk. Dilaknat semuanya, enggak boleh. Sayang, apa memang anda nggak bisa bekerja kecuali harus bekerja di tempat-tempat yang haram? Tidak boleh. Itu kan? Kalau anda bilang kalau begitu Ustaz berarti larang kami keluar negeri, ya ini tergantung bahasan lain lagi. Kalau darurat, pekerjaan anda darurat, memang tidak bisa lagi hidup kecuali dengan itu, harus hijrah ke negara non muslim, itu lain, bahasanya lain, luas gitu kan. Tapi kalau keadaan begini anda tanyakan kepada saya, halalkah pendapatan seseorang yang kerja jual khamr? Haram. Dari mana halalnya?
Khamrnya haram, lalu dihidangkan, kita ikut-ikutan, gitu kan. Saya bekerja di perusahaan di mana klien-klien saya dari berbagai bidang industri termasuk bank, asuransi, leasing, dan rokok. Perusahaan kami membantu para kliennya untuk memperbaiki proses bisnis sehingga produktivitas dan efisiensinya meningkat. Apa hukum bekerja di perusahaan tersebut? Minimal syubhat. Kalau misal memang dia masih punya banyak klien ya, di antaranya mungkin kliennya perusahaan rokok, tadi asuransi dan leasing atau perbankan. Mungkin ada perusahaan-perusahaan lain yang masih normal. Berarti dia minimal syubhat, gitu kan? Artinya ada pendapatan yang halal, ada pendapatan yang haram. Dan syubhat ini lebih baik dijauhi. Syubhat itu lebih baik dijauhi. Ikhwah sekalian, saya lihat dari pertanyaan ini semua kayaknya masih perlu saya titik beratkan begini. Wallahi ikhwah, yang memberikan rezeki Allah Azza wa Jal. Allah dari langit sana yang menurunkan rezeki, bukan bos Anda, bukan manusia, gitu kan? Kenapa takut sekali meninggalkan tempat haram? Kalau haram jangan dipertahankan, nggak boleh. Pendapatan haram itu akan menjadi penyebabkan banyak sekali. Bekerja di situ haram, pendapatannya juga kalau dimakan menjadi haram. Bukankah Nabi SAW mengatakan lahmun nabata min suhtin annaru aula bihi? Daging dan darah yang tumbuh dari pendapatan haram, neraka lebih pantas baginya. Bagaimana bisa ikhwah? Coba antum jalan di muka bumi ini, lihat nih, di sekitar kita saja. Saya kemarin subhanallah ceramah di daerah Menteng, diundang ceramah keluarga. Waktu itu subhanallah malam minggu kebetulan, saya lagi tidak ada jadwal, saya ke sana. Pada saat saya parkir, rumahnya mewah, lux, di sekitarnya semua rumah mewah. Pas azan maghrib saya bilang, Pak maaf Pak, saya mau pamit. Sholat ini Ustaz? Enggak, saya sudah azan untuk sholat di masjid. Kalau bapak-bapak sini mau ikut silahkan. Lalu saya masuk, saya cari mana masjid, tanya. Subhanallah, begitu saya masuk mesti ditunjukin. Saya masuk lewat belakangnya rumah bapak itu, semuanya rumah kampung. Rumah-rumah kecil-kecil, mungkin rumahnya itu cuma 3 kali 3 meter, 2 kali, cuman kecil-kecil rumahnya semua penuh. Tapi di daerah Menteng penuh di belakang sampai ke masjid. Masjidnya pun tuh kecil, musola. Mungkin satu saf itu cuma bisa 6 orang, ke belakang juga 6, kurang lebih begitulah. Saya waktu masuk subhanallah, saya lihat orang-orang yang tinggal sekecil itu pun rumahnya. Ada yang lagi bungkus-bungkus gula dijual. Dia cuma jual di komunitas di situ saja. Ada yang jual Indomie, ada yang buat jual kopi dan teh panas. Hidup tuh, gitu kan? Hidup itu mereka. Boleh hidup saja, rumahnya biasa, tetap bisa dagang begitu, biasa saja hidup. Coba lihat tuh, artinya orang-orang banyak yang hidup dengan keadaan seperti itu. Kenapa kita tidak lihat dan coba belajar gitu? Bahwasanya orang hidup kok, tidak harus dengan terikat masalah perusahaan kita yang akhirnya kita anggap kalau saya tidak kerja sini saya nggak bisa. Rezeki biadillah ikhwah sekalian, rezeki biadillah. Allah bukakan rezeki. Saya cuman karena tidak enak kalau saya mau menceritakan keadaan saya pribadi ya. Kalau pengalaman saya pribadi terlalu banyak bukti-bukti nyata subhanallah yang saya hadapin pribadi. Pada saat lagi terdesak dari sisi ekonomi, godaan luar biasa, ada pinjaman yang berbunga, ada yang begini, ada yang begitu, tetap saya tolak, saya komitmen. Sampai pada titik terakhir, titik klimaksnya saya pertahankan, Allah berikan jalan keluar yang tidak masuk di akal ikhwah. Betul-betul tidak masuk di benak saya. Saya ceritakan salah satunya, pada saat saya ada masalah kemarin di Kalibata. Ini untuk diambil ibrah saja. Restoran saya buka 2 tahun 8 bulan. Kemudian saya pertemukan antara omset sama bayar sewa dan ya service charge-nya, karena di mall ada service charge maka tidak cukup, tidak berimbang. Saya merasa selama hampir 3 tahun tidak mendapatkan keuntungan. Lalu saya berpikir untuk menutup restoran itu, dan pada saat itu subhanallah saya berpikir restoran ini sudah saya tutup aja deh, saya jual aja. Mungkin dengan kesibukan dakwah, beberapa ikhwah juga yang saya amanahkan di situ sudah ada yang satu yang sudah niat mau kuliah, udah nggak bisa lagi lanjut. Saya bilang oke lah baik. Selama 3 bulan vakum, nggak bisa bergerak sama sekali. Pada saat itu subhanallah 1 rupiah pun ikhwah saya nggak punya duit. Allah jadi saksi, saya bingung waktu itu bagaimana caranya untuk mencari jalan keluar nih. Jual restoran pun akan dilelang dalam kondisi murah, restoran itu sudah besar asetnya. Ini gimana caranya, saya nggak punya duit. Mindahin ke tempat lain butuh uang untuk sewa, gitu kan. Membuka lagi butuh uang yang baru untuk membayar sewa yang tertunggak, gitu kan. Tidak dibongkar juga akan dibongkar paksa. Ini kalau ada waktu tentu, sampai waktu tentu, kalau tidak ini akan dibongkar paksa. Subhanallah, godaan luar biasa. Ada yang masuk, saya tidak tahu dari mana, SMS masuk ke HP saya, pinjaman dengan bunga yang ringan, 250 juta sampai 750 juta. Terus
dari banyak perbankan saya nggak tahu tiba-tiba masuk, saya tidak pernah iyakan, selalu gitu kan. Saya cuma berusaha ikhtiar, berdoa sama Allah, tawarin kepada orang kalau ada yang mau punya saham dengan saya. Subhanallah, pas titik klimaks 3 bulan kemarin, 3 bulan tutup ya sementara, dan saya sudah berpikir mau jual pun sempat saya tawarkan, belum ada yang beli. Saya tiap hari saja berdoa. Di masjid ini saya kedatangan seseorang, jemaah pengajian saya, bukan jemaah pengajian sebenarnya, dia rutin mengikuti ceramah kita ya yang diupload di YouTube, dan tinggal di Paris. Orang Indonesia, orang kita tapi tinggal di sana. Datang selama ini dia selalu kalau saya punya program gali sumur diikut, ada program kemarin badal haji, ditipin uangnya, selalu program sosial diikutin sama dia. Subhanallah, pada saat lagi dia bilang sama saya SMS, Ustadz saya mau ke Jakarta, saya ingin hadir pengajian Ustadz langsung. Saya bilang baiklah kalau gitu, silahkan fadhal. Selesai pengajian kita, waktu itu selesai jam 9 malam, kurang lebih seperti jam-jam seperti ini. Lalu kemudian dia datang sebelah saya belum pernah lihat orangnya. Lalu dia salaman sama saya, dia bilang, Ustadz saya Pak John Firdaus, dia bilang sama saya gitu. Terus saya bilang, oh iya Pak, saya belum paham nih. Dia bilang, saya yang dari Paris Ustadz. Oh antum, terus salaman lah, ngobrol-ngobrol. Sampai ke mobil gitu kan. Saya sempat kasih dia beberapa buku yang biasa saya bawa di mobil. Ini akhi, mungkin antum bisa baca-baca di sana sama keluarga dan seterusnya. Sebelum berpisah, dia bilang sama saya, Ustadz saya sempat bawa teman ke Kalibata. Kok saya mau ajak makan tutup tempatnya Ustaz? Oh iya, ceritanya ada tunggakan pembayaran yang belum saya bayar dari sewanya karena tidak cukup antara omset penjualan dengan ini. Oh gitu Ustaz, iya. Kira-kira butuh berapa biaya? Saya bilang mungkin saya butuh sekitar 250 juta untuk memutar kembali restoran ini. Karena butuh ada tunggakan 168 dan saya harus dengan biaya operasional sekitar 250 juta. Rencananya memang saya mau buka saham kalau memang ada yang mau masuk. Dia bilang sama saya tiba-tiba, ini cuma mau berpisah di sini di depan masjid ini, dia bilang sama saya, Ustadz kalau Ustadz bilang, saya baru saja kemarin masukin anggaran dana saya 400 juta di satu perusahaan. Kalau saya tahu saya akan ikut sama Ustadz. Ya sudahlah akhi, qadarullah nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau emang Ustadz mau, saya coba pikirkan, nanti saya pertimbangkan. Kira-kira berapa? Saya bilang saya akan buka saham 250 juta itu 10% dari omset antum akan ambil. Karena aset restoran sekarang 2,5 M. Baiklah, dia bilang sama saya gitu. Saya pulang ke Paris ini, hari Senin saya berangkat. Saya bicara sama istri, saya langsung kasih berita ke Ustadz, lalu saya kasih. Baiklah saya bilang kalau begitu. Dia pulang, subhanallah, saya pikir ya sudahlah, ini mungkin dia mau pertimbangkan lagi. Malamnya, pada malam itu juga, dia tiba-tiba SMS ke saya, dia bilang, Ustadz setelah saya musyawarah sama istri, saya akan transfer ke Ustadz dengan jumlah 250 itu, supaya bisa bergulir dan saya siap mengambil 10%-nya. Gitu kan, saya sujud syukur kepada Allah, alhamdulillah ada jalan keluar gitu. Subhanallah, saya ke Kalibata, saya bicara besoknya sama GM-nya, saya ngobrol, ini gimana jalan keluar, saya sudah ada duitnya sekarang dan mau diputar. Oh udah nggak bisa Pak Khalid, ini kan sudah 3 bulan vakum, udah nggak bisa, harus dibongkar, udah tutup, nggak bisa lagi. Kalau Pak Khalid mau pindah tempat lain silakan, atau mau buka sini kembali harus ganti nama. Baiklah, saya coba kembali kepada Allah sementara lagi berdoa, ya Allah berikan petunjuk, ada apa sebenarnya ini, bagaimana jalan keluarnya. Hati saya subhanallah cenderung untuk keluar, gitu kan. Udahlah mungkin saatnya untuk keluar dari situ, karena memang selama ini ada teman-teman saya berikan masukan juga yang sering datang, akhi di sini parkiran susah, akhi di sini kadang-kadang tidak ditahu dan seterusnya, lebih baik kalau ente keluar. Saya tiba-tiba berpikir mungkin saya keluar deh, saya iseng aja di condet, saya mutar-mutar, coba deh saya cari ruko, mungkin ada dengan 250 juta daripada saya bayar ke Kalibata, mendingan saya sewa ruko, mungkin bisa sewa 2 tahun, ya, mungkin 75 juta, 100 juta per tahun, saya bisa dapat 2 tahun, lalu saya coba gulirkan lagi. Dengan izin Allah, di depan rumah, di Jalan Raya Condet itu dekat rumah orang tua saya, ada 1 ruko, 2 ruko disambung, 3 tingkat, dan ruko itu bekas travel haji umroh, gitu kan. Pas dipasang spanduknya disewa, dikontrakin, gitu kan. Saya langsung tanya, saya telepon, setelah saya tinjau beberapa lokasi, kemudian saya telepon. Dia bilang boleh, silakan Bapak lihat, saya lihat ke dalam, cocok, alhamdulillah 3 lantai itu. Kemudian saya tanya sewanya, ternyata dananya juga mencukupin, gitu kan, dananya mencukupin. Lalu kemudian saya mulailah ya proses, saya bayar sewanya, kemudian saya juga proses pemindahan, dan insya Allah dalam waktu dekat akan dibuka. Tapi saya melihat dari pelajaran sini ikhwah, bahwasanya jalan keluar dari Allah itu ribuan, jutaan jalan keluarnya. Sabarin aja, nikmatin prosesnya. Setiap penawaran haram, tolak, jangan pernah mau. Dengan izin Allah akan ada jalan keluar. Tidak ada. Kata Nabi SAW, man taraka syai'an lillah abdalahu khairan min. Gitu kan? Jadi tidak ada sama sekali. Subhanallah, pada saat itu saya harus bayar sewa 225 juta. Uang sisa 250 juta pada saat itu.
Terus kemudian saya sempat telepon ke akh itu lagi, ya, Pak John, semoga Allah jaga beliau. Saya sempat telepon, kemudian saya katakan, akhi, kemarin antum bilang antum sempat masukin dana 450 di 400 di Jakarta itu. Bagaimana kalau antum tarik uang itu, kalau masih bisa, kita gabungin aja, saham kan per 250 juta itu ada 10%. Antum ambil aja 30% dari semua total omset penjualan nanti, tidak usah dengan 750, dengan 650 saja, gitu kan? Dia bilang kalau itu sudah nggak bisa Ustaz, tapi memang coba saya pertimbangkan deh. Saya akan coba hubungin teman-teman di Paris ini yang sudah biasa, yang kenal antum, gitu kan? Orang yang kenal antum mungkin mereka bisa. Baiklah, fadhal. Subhanallah, besok dia SMS lagi ke saya, Ustaz, saya sudah musyawarah dengan istri, ternyata saya punya dana cukup 650, kami yang pegang semua saham itu, ditransfer uang semua ke saya. Yang tadinya saya dari 1 rupiah tidak pegang duit, masuk uang 650 juta ikhwah, tidak masuk di akal, gitu. Sesuatu yang tidak masuk. Orang ini saya nggak kenal, nggak pernah ketemu, sekali ketemu di sini, dan sekarang sudah kembali ke Paris. Setiap kali saya bilang akadnya saya akan kirim, baru tadi saya kirim akadnya. Sudah nggak apa-apa Ustaz, saya percaya. Akhi, ini bisnis loh, bisa untung rugi. Sudah paham Ustaz. Orang lain aja banyak bisnis dia rugiin saya nggak takut, apalagi sama Ustaz. Sudah silakan, alhamdulillah. Saya melihat Allah berikan jalan keluar yang sangat dimudahkan. Yang penting nikmatin prosesnya dan yakin kepada Allah SWT. Jangan takut. Jangan takut. Dan ada banyak kisah seperti dalam hidup saya yang saya mungkin tidak, sebagian tidak diceritakan gitu kan. Cuma ini tadi saya buka supaya memang bisa ada pengalaman. Karena rata-rata sini karena hanya masalah kekhawatiran saja. Kekhawatiran rezeki yang insya Allah tidak akan ada masalah dalam kehidupan kita.